Ada satu tradisi yang tak pernah terlewat dalam setiap konklav dan pemilihan paus. Ya, memilih nama baru untuk kepausan mereka. Nama yang mereka pilih bukan hanya sekadar identitas, namun juga mencerminkan harapan, inspirasi, atau sosok yang ingin diteladani selama masa kepemimpinannya. Pertanyaannya, kenapa para paus memilih nama baru usai terpilih dalam konklav? Secara doktrinal, memilih nama baru saat terpilih sebagai paus bukanlah keharusan. Namun, langkah ini telah menjadi warisan Gereja Katolik sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Penggantian nama pertama kali dilakukan pada abad ke-6 oleh Paus Yohanes II yang menjabat antara tahun 533 sampai 535. Paus Yohanes II bernama asli Merkurius. Namun, nama itu dianggap terlalu mirip dengan nama dewa Romawi kuno dalam kepercayaan pagan, yakni Merkurius. Akhirnya, dipilihlah nama Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus. Lalu, beberapa abad kemudian, Peter Kanepanova yang terpilih sebagai paus pada abad ke-10 juga mengganti namanya dan memilih Yohanes ke-16. Jika menggunakan nama baptisnya, berarti Kanepanova harus menggunakan nama Peter atau Petrus, salah satu murid Yesus sekaligus pendiri gereja atau paus pertama. Nah, itulah mengapa ia menghindari memilih nama Petrus dalam kepausannya sebagai bentuk penghormatan kepada Santo Petrus. Mungkin hal itu juga dikaitkan dengan ramalan lama yang ada sejak berabad-abad lalu yang menyebutkan bahwa Petrus kedua akan menjadi paus terakhir yang menjabat. Itulah awal mula tradisi pemilihan nama baru bagi seorang paus. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan para paus memilih nama baru untuk kepausan mereka? Pada dasarnya, para paus memilih nama baru sebagai bentuk penghormatan bagi orang suci atau santo. Namun, tak sedikit pula yang mengkaitkannya dengan pencapaian atau reputasi paus sebelumnya. Pemilihan nama juga sekaligus menggambarkan arah kepausan mereka. Hal itu disampaikan oleh asisten profesor sejarah Katolik Universitas Durham, Liam Temple. Misalnya, Jorge Mario Bergoglio yang memilih nama Franciscus sebagai penghormatan kepada Santo Franciscus dari Assisi yang dikenal karena kepedulian terhadap orang miskin, kedamaian, dan alam. Atau misalnya Paus Benedictus ke-16. Nama aslinya sebenarnya Joseph Aloysius Ratzinger. Namun, ia memilih nama Benedictus ke-16 karena sudah ada 15 paus yang memilih nama Benedictus sebelum dia. Saat itu Ratzinger menggabungkan penghormatan kepada dua orang sekaligus, yakni Santo Benedictus dan Paus Benedictus ke-15 yang menjabat pada masa Perang Dunia Pertama. Selain alasan penghormatan, beberapa paus yang berasal dari luar Italia seperti Perancis dan Jerman sengaja memilih nama yang terdengar Italia sebagai bentuk kontinuitas dengan pendahulunya. Namun, ada sejumlah nama yang sepertinya akan dihindari paus-paus berikutnya. Misalnya Petrus, karena penghormatan kepadanya sebagai paus pertama dan pendiri gereja, seperti yang sudah disinggung di awal tadi. Nah, Temple juga menyebut ada dua nama yang sebelumnya sering digunakan, tapi kini kecil kemungkinan akan digunakan kembali. Dua nama itu adalah Urban dan Pius. Pasalnya, nama Urban bisa kembali mengingatkan pada skandal Paus Urbanus ke-8 yang memulai persidangan Galileo Galilei. Nama Urban kemungkinan tidak akan diterima dengan baik dalam perdebatan modern tentang sains, iman, dan agama. Saat itu, Paus Urbanus ke-8 mulanya bersahabat dengan Galileo dan mengizinkan pembahasan heliocentrisme sebagai hipotesis. Namun, pada tahun 1632, Galileo menerbitkan buku Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, atau dialog tentang dua sistem agama.
Buku itu membandingkan sistem heliosentris dan geosentris dalam bentuk percakapan 3 tokoh fiksi. Masalahnya, dalam buku itu, tokoh bernama Simplicio yang mewakili pandangan geosentris yang didukung gereja saat itu, dialognya terlihat bodoh dan mudah dipatahkan. Banyak orang kemudian menganggap Simplicio adalah karikatur dari Paus Urbanus ke-8 sendiri. Akhirnya, Paus Urbanus ke-8 yang merasa terhina dan dikhianati oleh Galileo memulai persidangan dan berujung menjatuhkan hukuman tahanan rumah seumur hidup bagi Galileo. Sementara kalau Pius, nama ini sebenarnya cukup populer dan sudah digunakan oleh 12 paus. Dimulai oleh Paus Pius pertama pada abad kedua sampai Pius ke-12 yang meninggal pada 1958. Namun, Pius ke-12 yang menjabat pada 1939 sampai 1958 saat Perang Dunia Kedua, dianggap terlalu diam akan kekejaman Nazi, terutama terhadap kaum Yahudi. Walau ia dihormati banyak umat Katolik, namun sejumlah pihak menganggap nama Pius terlalu syarat akan makna politis dan sensitif untuk digunakan kembali. Kira-kira nama apakah yang akan dipilih oleh paus berikutnya? Nama paus berikutnya jelas tak bisa diprediksi. Namun, Temple menyebut jika paus baru berikutnya ingin meneruskan jalur reformasi Paus Fransiskus, kemungkinan nama seperti Leo dan Innocent akan dipilih. Nama Leo merujuk pada Paus Leo ke-8 yang terkenal berdedikasi terhadap keadilan sosial, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman. Atau nama lain yang mungkin dipilih adalah Innocent yang merujuk pada Paus Innocent ke-8 yang berupaya memberantas korupsi. Atau jika paus baru yang terpilih dari belahan bumi selatan seperti Paus Fransiskus, mungkin juga akan memilih nama yang diadopsi oleh para paus non-Italia awal seperti Gelasius, Miltiades, atau Victor yang semuanya berasal dari Afrika. Selama berabad-abad, hanya ada 44 nama kepausan yang digunakan satu kali, salah satunya adalah Fransiskus. Atau Paus Lando yang masa kepausannya kurang dari setahun pada abad ke-10. Dan ini adalah nama-nama populer yang dipilih oleh para paus sebelumnya. Nantinya, setelah asap putih mengepul dari cerobong Kapel Sistina dan lonceng Petrus berbunyi, nama paus yang terpilih akan disampaikan kepada dunia melalui pengumuman dalam bahasa Latin. Kardinal Diakon Senior akan melangkah ke balkon tengah Basilika Santo Petrus, ditemani oleh 2 pastor dan menyampaikan pengumuman ikonik berbunyi Habemus Papam, yang mana artinya kita memiliki seorang paus. Nama paus baru dan nama baptisnya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan nama belakang lamanya akan tetap menggunakan bahasa aslinya. Nama seorang paus bukan sekadar identitas. Terdapat makna sejarah, penghormatan terhadap santo atau orang suci, serta mengandung arah kepemimpinan seorang paus. Kira-kira nama apa yang akan dipilih paus berikutnya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.